Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas mengenai macam-macam perangkat penyusun komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, Sherly Swasti, selaku moderator sekaligus pemateri. Saya Lamia, saya Nura Sabitri, dan Dimas. Sebelum mengetahui macam-macamnya, ada baiknya pengguna mengetahui dulu soal pengertian komponen komputer. Pengetahuan soal ini penting dan perlu diketahui karena berkaitan dengan jenis komponen komputer yang bakal mengategorikan macam-macamnya. Lantas, apa itu komponen komputer? Komponen komputer adalah bagian-bagian atau sekumpulan perangkat penting yang membentuk sistem komputer. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing. Perangkat input atau input device. Perangkat input adalah perangkat keras atau komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Memasukkan data atau perintah pada komputer merupakan titik awal dari kerja komputer. Perangkat input bertugas untuk mengambil perintah, data, atau instruksi dari pengguna, lalu mengubahnya menjadi bahasa biner yang bisa dipahami oleh perangkat pemrosesan. 2. Perangkat processing atau processing device. Perangkat processing bisa dibilang merupakan komponen utama pada komputer. Perangkat komputer adalah bagian dari komputer yang bertugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output. Dikutip dari laman Forgex, terdapat 3 unit inti yang secara umum terdapat pada perangkat processing komputer, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, Control Unit, dan Register Memory Unit. Kontrol unit bertugas untuk mengontrol aliran data yang keluar masuk di komputer, lalu bertugas untuk melakukan perhitungan matematika dan mengambil keputusan logis dari data atau perintah yang masuk. Register Memory Unit memiliki tugas untuk menyimpan data atau instruksi yang langsung digunakan saat pemrosesan. Data yang masuk bakal disimpan di register memori unit sebelum diproses. 3. Perangkat output atau output device. Perangkat output adalah komponen yang bertugas untuk mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bahasa biner dan mengubahnya menjadi bentuk atau tindakan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Perangkat output bisa menghasilkan berbagai bentuk seperti suara, cetakan, tampilan, dan lain-lainnya. Hasil pemrosesan yang keluar dari perangkat output itu merupakan langkah terakhir dalam sistem kerja komputer. Dan yang keempat, perangkat storage atau storage device. Selain ketiga jenis di atas, terdapat pula perangkat storage sebagai bagian dari komponen komputer. Perangkat storage adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Dari jenis itu, komputer tersusun dari banyak macam komponen. perangkat input terbagi menjadi 7, yaitu mouse, keyboard, webcam, scanner, mikrofon, touchpad, dan trackball. Yang pertama, mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Pengguna dapat mengklik menggerakkan kursor dan melakukan fungsi navigasi lainnya di layar komputer melalui mouse.
Keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang terdiri dari beberapa tombol. Keyboard memiliki fungsi untuk memasukkan data ke komputer berupa teks, angka, simbol, dan perintah khusus melalui tombol-tombol yang tersedia. 3. Webcam. Webcam merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa video atau gambar ke komputer. Webcam biasanya dipakai di komputer untuk mengambil foto, merekam video, atau melakukan interaksi dengan panggilan video secara online. Yang keempat, scanner. Scanner memiliki fungsi untuk mengonversi dokumen cetak menjadi data digital yang dapat dibaca oleh komputer. Scanner juga dipakai untuk memindai surat atau gambar fisik dan menjadikan dokumen digital. Yang kelima, mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa suara ke komputer. Mikrofon biasanya dipakai untuk merekam suara di komputer. Mikrofon juga kerap dipakai sebagai sarana berkomunikasi lewat panggilan telepon online di komputer. Yang keenam, touchpad. Touchpad merupakan perangkat navigasi yang umum tersedia di laptop, akan tetapi terdapat pula touchpad yang terpasang secara terpisah di komputer. Fungsi touchpad mirip dengan mouse, yaitu untuk membuat gerakan kursor di layar komputer. Namun, gerakan kursor di touchpad tidak dihasilkan dari geseran tangan secara mekanik. Perintah gerak kursor di touchpad dikirim melalui usapan dan sentuhan dari pengguna. Yang ketujuh, trackball. Trackball memiliki bentuk yang mirip dengan mouse. Fungsinya juga sama sebagai perangkat untuk memasukkan perintah gerak kursor. Namun gerak kursor di touchpad bentuknya adalah bola kecil di atas. Pengguna bisa menggeser-geser bola kecil itu untuk menggerakkan kursor di komputer. Jadi pengguna tak perlu memindah letak trackball untuk menggerakkan kursor seperti pada mekanisme penggerakan kursor pada mouse. 8. Touchscreen. Touchscreen merupakan perangkat input yang memungkinkan pengguna melakukan navigasi dengan mengusap langsung layar komputer. Pada layar komputer yang berjenis touchscreen, pengguna dapat menekan tombol atau menu, memilih tindakan, melakukan seleksi, atau menggerakkan kursor dengan langsung mengusap dan menyentuh layar. 9. Joystick. Joystick adalah perangkat input yang memungkinkan pengguna menggerakkan objek pada komputer. Joystick biasanya digunakan untuk bermain game pada komputer dan menggerakkan karakter yang ada di dalamnya. 10. Grafis tablet. Grafis tablet atau biasanya disebut drawing tablet adalah output device yang berfungsi untuk mengubah goresan fisik pengguna melalui stylus pen menjadi data digital. Perangkat ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat gambar digital. Perangkat processing terbagi jadi 8. Yang pertama CPU, yang kedua GPU, yang ketiga RAM, yang keempat bahkan yang kelima network card, yang keenam motherboard, yang ketujuh databus, yang kedelapan expansion slot. Yang pertama CPU, Central Processing Unit, adalah komponen yang paling vital dalam komputer. CPU merupakan processing device untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan pemrosesan data. CPU bertanggung jawab untuk mengontrol semua
elemen pada sistem beroperasi dengan lancar. CPU bertugas untuk menerima instruksi atau data yang dikirimkan dari semua perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Yang kedua, GPU Graphics Processing Unit adalah perangkat processing yang berfungsi untuk memproses data juga sama seperti CPU. Akan tetapi tidak semua data dapat diproses atau dihitung oleh GPU layaknya CPU. GPU adalah perangkat processing yang memiliki tugas untuk memproses data grafis atau data gambar dan melakukan perhitungan matematika basis sederhana. GPU secara khusus memiliki berperan untuk menggambar. Ibaratkan komputer adalah kanvas kosong, GPU beroperasi untuk menggambar kanvas tersebut agar muncul sebuah tampilan atau bentuk tertentu. Dalam bahasa teknisnya, GPU berperan untuk melakukan pemrosesan instruksi grafis. Yang ketiga, RAM bisa menjadi bagian perangkat storage dan perangkat processing. RAM memiliki fungsi untuk menyimpan data yang tersimpan di dalam berfungsi untuk langsung yang dipakai atau diproses oleh CPU. Dengan adanya RAM, CPU bisa terus memproses data sehingga pengguna bisa misalnya penyimpanan data di RAM bersifat total atau sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data di RAM akan hilang. 4. Sulkar merupakan perangkat processing yang berfungsi untuk menerima data suara dan perangkat input seperti mikrofon dan menyalurkan audio ke perangkat output seperti speaker. Sulkar secara sederhana berfungsi untuk menyediakan input dan output data audio untuk komputer. Sebagian besar sulkar dilengkapi dengan setidaknya satu jalur output dan satu jalur input audio. Yang kelima, networker. Networker merupakan komponen processing yang bertugas untuk menerima koneksi dari jaringan dan menyalurkan komputer. Networker bisa menerima koneksi dari jaringan via sambungan kabel dan nilai. Networker memungkinkan komputer dengan jaringan internet dan jaringan lainnya seperti LAN, local area network, dan perangkat ini komputer tidak bisa akan terhubung dengan jaringan. Motherboard untuk melakukan tugas proses data. Semua perangkat proses komputer terhubung dalam satu wadah yang bernama motherboard. Motherboard adalah komponen sirkuit utama yang menghubungkan seluruh perangkat proses komputer. 7. Data bus adalah perangkat untuk mengantarkan data dan menghubungkan sekelompok kabel yang terpasang di motherboard dan digunakan oleh CPU untuk mengirim data ke semua komponen komputer. Adalah wadah atau slot yang terdapat pada motherboard beberapa perangkat pemrosesan tambahan seperti RAM tambahan, kartu grafis dan lain sebagainya, gunakan menambah kemampuan komputer. Perangkat storage terbagi 8 bagian: ROM, hard disk,
sis. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Kelebihan atau kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.